Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Mary Cialanda, mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curug. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Praktik Tengkulak dalam Perdagangan Kopi, Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Rejang Lebong. Video ini merupakan tugas dari mata kuliah Fikih Muamalah Kontemporer dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hendrianto MA. Belum kita masuk ke pembahasan, terlebih dahulu kita lihat latar belakang dari penelitian ini. Nah, penelitian ini berlatar belakang yakni karena seperti yang kita ketahui, Kabupaten Rejang Lebong merupakan salah satu daerah penghasil kopi yang cukup besar. Dalam proses pemasaran kopi, petani sering menjual hasil panennya kepada tengkulak. Nah, tengkulak itu berperan sebagai perantara yang membeli kopi dari petani, kemudian menjualnya kembali kepada pihak lain. Namun, dalam praktiknya, banyak petani yang bergantung kepada tengkulak karena mendapatkan bantuan modal atau pinjaman sebelum panen. Akibat dari ketergantungan itu, harga kopi seringkali ditentukan oleh tengkulak sehingga posisi tawar petani menjadi lebih lemah. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk melihat apakah praktik tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Penelitian ini juga memiliki rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana praktik tengkulak dalam perdagangan kopi di Rejang Lebong. Yang kedua, bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik tersebut. Nah, sedangkan tujuannya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik tengkulak dalam perdagangan kopi di Kabupaten Rejang Lebong dan meninjau kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang menekankan keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan. Penelitian ini memiliki metode penelitian dengan menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan diberlari. Kita diperoleh dari Al-Quran, hadis, buku, jurnal ilmiah, skripsi, dan berbagai literatur relevan terkait praktik tengkulak dan perdagangan kopi di Rejang Lebong. Data yang dikumpul dianalisis secara deskriptif, kualitatif dengan menghubungkan praktik tengkulak dengan konsep dan prinsip hukum ekonomi syariah guna pemahaman yang komprehensif dan berbasis nilai Islam. Hasil dari penelitian ini yakni perdagangan kopi di Kabupaten Rejang Lebong masih sangat dipengaruhi oleh peran tengkulak sebagai perantara antara petani dan pasar. Tengkulak tidak hanya memberi hasil panen kopi dari petani, tetapi juga sering memberikan bantuan modal untuk kebutuhan produksi maupun kebutuhan sehari-hari sebelum masa panen. Kondisi ini membuat banyak petani bergantung pada tengkulak. Ketergantungan tersebut menyebabkan tawar petani menjadi lemah sehingga harga kopi sering ditentukan oleh tengkulak tidak selalu sesuai dengan harga pasar yang sebenarnya. Selanjutnya, kita masuk ke bagian pembahasan. Dalam penelitian ini, tengkulak berperan sebagai perantara yang membeli hasil panen kopi dari petani dan membantu memberi modal sebelum masa panen. Hal ini memudahkan petani dalam memenuhi kebutuhan usaha. Namun, ketergantungan petani kepada tengkulak menyebabkan posisi tawar petani menjadi lebih lemah sehingga harga kopi seringkali ditentukan oleh tengkulak. Jika ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik tengkulak pada dasarnya diperbolehkan karena merupakan bagian dari kegiatan jual beli atau muamalah. Akan tetapi, praktik tersebut harus dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, kejujuran, keterbukaan, serta bebas dari unsur riba, gharar, dan segala bentuk tindakan yang merugikan salah satu pihak. Jadi, yang menjadi perhatian dalam Islam bukan keberadaan tengkulaknya, melainkan bagaimana transaksi tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Sebagai kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa tengkulak memiliki peran penting dalam membantu petani memasarkan hasil panen dan menyediakan modal usaha. Namun, ketergantungan petani kepada tengkulak dapat menyebabkan posisi tawar petani menjadi lebih lemah dan menentukan harga jual kopi. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik tengkulak pada dasarnya diperbolehkan selama dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, diharapkan praktik perdagangan kopi dapat berjalan secara adil dan memberi manfaat bagi semua pihak, baik petani maupun tengkulak. Mungkin ini saja presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.